tidak asyirku. Lawan dari tauhid adalah syirik. Surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian surat An-Nahl 36 juga. Anibudullaha wa janibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah segala bentuk kesyirikan. Kenapa Allah merintahkan kita menjauhi segala bentuk kesyirikan? Karena asyirku huwa yubtilut tauhid wa yufsiduhu wa la yakunu lahu wujud. Karena syirik itu dapat membatalkan tauhid, merusaknya, bahkan melenyapkannya. Jadi kedua hal ini, tauhid dan syirik, tidak akan mungkin ada pada diri seorang dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang melakukan kesyirikan dia juga termasuk orang yang bertauhid. Karena keduanya saling kontradiksi dan saling membatalkan. Kalau seorang melakukan kesyirikan, ya predikatnya musyrik, ya, kan gitu. Jadi itu bahaya kesyirikan, membatalkan tauhid. Dan ketika orang melakukan kesyirikan, hakikatnya dia sedang menghancurkan pondasi agamanya. Dan ketika pondasi agamanya itu hancur, otomatis bangunan yang di atasnya pun akan ikut hancur, masuk amal-amal yang telah dibinanya. Dalilnya mana? Surat Al-Jumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya, dan sungguh telah diwahyukan ilaika kepada engkau Muhammad wa ladzina, dan kepada orang-orang, yaitu para rasul, maksudnya min qablik sebelum engkau Muhammad. Apa yang diwahyukan kepada para rasul? Lain asyrakta, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna, maka hapuslah apa amaluka, amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kau menjadi orang yang rugi. Ini bahayanya kesyirikan para jamaah sekalian. Dia dapat menghancurkan amal-amal yang telah kita bina bertahun-tahun. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun kita membangun amal-amal kita, bisa dalam waktu sekejap amal itu musnah diakibatkan melakukan sebuah kesyirikan. Oleh karena itu para ulama masukkan musyrik ini atau syirik ini ke dalam nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Jadi ketika ada seorang yang melakukan kesyirikan kemudian mati, belum sempat bertobat, sudah dipastikan tempat kembalinya adalah neraka, kekal di dalamnya. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Ketika seseorang melakukan dosa besar selain syirik atau selain dosa yang termasuk dalam kategori nawaqidul Islam, kemudian dia mati atau meninggal dunia, maka ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memaafkannya, maka ia tidak akan diazab oleh Allah. Tetapi jika Allah berkehendak tidak memaafkannya, maka ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala akibat daripada dosa yang telah ia lakukannya. Namun sifatnya ia tidak kekal dalam azab itu, tidak seperti dosa syirik. Nah, ini makna daripada surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha itu pun kepada orang yang dikehendakinya. Apa di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik karena dia mati dengan membawa kesyirikan. Dan ketika seorang mati dengan membawa kesyirikan, maka tidak ada sedikit pun tauhid di dalam dadanya. Bahkan ijma para ulama menyatakan bahwa dia telah keluar dari Islam. Ini bahayanya kesyirikan. Mungkin ini mukadimah ya para jamaah sekalian, mukadimah yang menunjukkan bahwa pentingnya kita mempelajari tauhid
Dan insya Allah untuk kedepannya kita akan sama-sama mempelajari sebuah matan kitab yang sangat tipis, ya, dimana namun walaupun kitab ini tipis, kitab ini sangat penting untuk kita pelajari karena di dalamnya terdapat 3 masalah pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. 3 masalah pokok ini adalah yang pertama ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul diniyal islam bil adillah. Mengenal Allah yang kita sembah, mengenal nabi yang kita teladani, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Adapun sumber dalil daripada 3 masalah pokok ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Hudri. Jadi kata Rasulullah SAW, ya Abu Sa'id, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa orang yang ridho, rela Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Jadi siapa orang yang mempelajari 3 landasan pokok ini, mengamalkannya, lebih jauhnya mendakwahkannya, maka ia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa 3 landasan pokok ini adalah 3 perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir di alam barzah. Sudah minum ya? Ya, silakan. Monggo Ustaz. Ustaz nih. Ngopi. Yang kedua, para jamaah sekalian, bahwa 3 landasan pokok ini adalah 3 perkara yang akan ditanyakan oleh mungkar nakir di alam barzah. Jelasnya 3 perkara ini akan menjadi fitnah kubur. Dan fitnah kubur ini adalah penentu bahagia dan sengsaranya seseorang di alam barzah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menceritakan panjang lebar tentang proses perjalanan ruh manusia, dari mulai dicabutnya itu ruh sampai ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Kata Bara bin Azib, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah SAW min jinazati rajulin minan ansor, mengantarkan seorang jenazah laki-laki dari kaum Ansor. Pantahaina, kata Bara bin Azib, kami sampailah di pemakaman. Dan yang dimaksud pemakaman di sini adalah pemakaman Baqi al-Gharqad. Ya. Baqi al-Gharqad ini pemakaman kaum muslimin yang ada di kota Madinah ya. Madinah. Kenapa dikatakan Baqi al-Gharqad? Karena dulu ada pohon gorkot yang sangat besar, kemudian dibugar, dijadikan pemakaman. Dan orang yang pertama dimakamkan di Baqi al-Gharqad ini adalah sahabat Utsman al-Mad'un dari kaum Ansor. Ini berdasarkan isyarat daripada sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkata kepada jenazah putrinya, kata beliau, ilhaqi bisalatina soleh Utsman al-Mad'un, temuilah olehmu orang soleh yang telah mendahului kita, namanya Utsman al-Mad'un.
Makanya para ahli sejarah mengatakan bahwa orang yang pertama kali dimakamkan di Baqi al-Gharqad adalah Utsman al-Mad'un. Kemudian kata Bara bin Azib, wala mayulhad, ketika jenazah itu telah dimasukkan ke liang lahat, artinya jenazah itu telah dikuburkan, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah duduk di sekitar pemakaman, wajalasna haulahu, dan kami pun para sahabat duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ka'anna ala rusinat thair, seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung yang hinggap. Ini menunjukkan bahwa begitu heningnya pada waktu itu, begitu hikmatnya para sahabat duduk dengan menundukkan kepala di sekeliling Rasulullah SAW, menanti apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saking heningnya, saking hikmatnya para sahabat, sampai Bara bin Azib mengatakan seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung yang hinggap. Kemudian wafi yadi udun yang kutu fil ard, di tangan Rasulullah ada batang ranting ditusuk-tusukkan ke tanah. Jadi bari main ranting ditusuk-tusukkan ke tanah. Kemudian parofa arasahu pakol, parofa arasahu pakol. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya bersabda. Jadi keheningan itu dipecahkan oleh sabda Rasulullah SAW, ista'idu billahi min adabil qabr, ista'idu billahi min adabil qabr, ista'idu billahi min adabil qabr. Mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan itu 3 kali. Maka para sahabat ketika itu nasta'idu billahi min adabil qabr, kami memohon perlindungan pada Allah dari azab kubur. Kemudian setelah itu kata Bara bin Azib, barulah Rasulullah SAW menceritakan proses perjalanan ruh manusia. Beliau mulai dengan menceritakan ruhnya seorang mukmin, orang yang bertauhid. Kata Rasulullah SAW, innal abdal mu'min idza kana fil qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah najala ilaihi malaikatun minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fil qita'i minad dunya, ketika ia hendak berpisah dari kehidupan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan kembali ke kehidupan akhirat. Intinya adalah ketika seorang hamba yang beriman itu menjelang kematiannya, najala ilaihi malaikatun minas sama, maka turunlah kepadanya itu serombongan malaikat. Di mana malaikat ini kata Rasulullah SAW bidul wujuh. Malaikat ini wajahnya putih bersih, berseri-seri, ka'anna wujuhahum musyams, seperti wajah mereka itu seperti matahari. Ma'hum kafanun min akfanil jannah wa nutu min hanutil jannah. Para malaikat itu membawa kapan dari kapan surga dan wangian dari wangian surga. Istimewa. Jadi sifat daripada malaikat yang turun kepada orang yang beriman ini adalah wajahnya putih bersih, berseri-seri, sehingga menyenangkan orang yang melihatnya, terutama bagi si mayit mukmin atau calon mayit mukmin. Karena memang di antara tujuan malaikat diturunkan ini adalah untuk menghibur si calon mayit mukmin. Ini bisa dilihat di dalam surat Fussilat ayat 30. Jadi di dalam Fussilat ayat 30
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan rabbuna Tuhan kami Allah Allah. Dan dia bukan hanya bibir saja mengatakannya itu, tetapi ia pun mengimplementasikannya syarat, rukun serta konsekuensi daripada tauhid. Itu ikrar itu. Ya. Kemudian sumastaqomu, kemudian dia istiqomah di atasnya, komitmen di atasnya. Maka kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat kepadanya. Ketika menafsirkan ayat ini, kata Mujahid, turunnya malaikat itu ketika seseorang menjelang kematiannya. Jadi kata Mujahid, turunnya malaikat itu ketika seorang menjelang kematiannya. Di mana malaikat itu turun kemudian mengatakan kepada calon mayit mukmin ini, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi sebetulnya kalau mau tahu seseorang ahli surga atau ahli neraka, nggak usah jauh-jauh nunggu hari kiamat. Jadi ketika waktu sakaratul maut itu seorang udah tahu bahwa dia calon surga atau calon neraka. Banyak ya dalilnya dalam Al-Quran, hadis itu. Antaranya surat Al-Anfal ayat 50 itu. Kalau di antaranya dalilnya ya ini. Kalau itu di antaranya adalah datangnya rombongan malaikat ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tsumma yaji'u malakul maut." Kemudian datanglah malaikat maut. Kata yajlisa, kemudian duduk itu malaikat maut indarosi, di sisi kepala orang yang mau meninggal tadi, orang mukmin yang mau meninggal. Fayaqul, ya sambil berkata malaikat maut ini, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallah, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Maka kata Rasulullah SAW, fatahruju, keluarlah itu ruh, tasilu kama tasilul qatratu min fisika, keluar mengalir seperti air yang dituangkan dari tekonya. Ini gambaran ya, begitu mudahnya proses pencabutan ruh orang yang beriman. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan keluarnya ruh itu seperti air yang dituangkan dari tekonya tanpa ada hambatan. Ini kematian yang didambakan oleh setiap orang. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Kemudian setelah ruh itu keluar, maka para malaikat pun tidak membiarkannya sekejap mata pun. Diambil itu ruh, diletakkan di kain kapan yang dibawa dari surga, kemudian ditaburi dengan wangi dari surga, maka semerbaklah wangi harum yang paling harum yang belum pernah ada di muka bumi. Kemudian ruh itu singkatnya dibawa ke langit, sampai langit dunia. Kemudian para malaikat pembawa ruh pun minta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kepada para penjaga para malaikat langit dunia. Maka langit dunia pun dibukakan. Kemudian para malaikat pembawa ruh mukmin ini pun langsung membawanya ke langit berikutnya dan terus ke langit kedua, ketiga, keempat, diikuti oleh para malaikat penjaga langit.
langit pertama, langit dunia diikuti. Sampailah ruh itu di langit ketujuh. Dan kata Rasulullah SAW, ketika ruh itu sampai, para malaikat itu sampai ke langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Catatlah oleh kalian hambaku di illiyin. Kemudian wa'udu, kembalikanlah ia ke bumi, karena sesungguhnya aku menciptakannya dari bumi dan aku kembalikan dia ke bumi, dan nanti aku akan bangkitkan kembali dia dari bumi. Maka para malaikat pun mengantarkan ruh itu kembali ke jasadnya. Maksudnya ruh mukmin ke jasadnya. Singkatnya, kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan tentang proses perjalanan ruh orang kafir, orang fajir, sebaliknya daripada orang mukmin tadi. Kata Rasulullah SAW, innal abdal kafir, dalam riwayat yang lain, awil fajir, idza kana fil qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, najala ilaihi malaikatu minas sama sudul wujuh ma'ahumul musuh. Jadi kata Rasulullah SAW, sungguhnya hamba yang kafir, hamba yang fajir, ketika menjelang kematiannya, maka turunlah kepadanya para malaikat. Jadi turun juga ternyata dari langit itu. Jadi kalau pada orang kafir, pada orang fajir, pada orang munafik, malaikat itu turun juga. Cuman malaikatnya beda, bukan malaikat penghibur, tapi malaikat azab. Di mana malaikat ini malaikat yang keras, bengis, wajahnya sudul wujuh, wajahnya hitam. Jadi bayangkan mencekamnya ya pada waktu itu. Kemudian sumayaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Ini sing dua lakon. Datanglah malakul maut. Hatta yajisla inda rasi, hingga duduk di sisi kepala orang yang mau meninggal godok. Keluarlah. Proses pencabutan ruh orang kafir sulit dan menderitanya ruh orang kafir, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa malakul maut itu mencabut paksa ruh orang kafir ini, orang fajir ini. Orang itu nyangkut di benang-benang nyawa, ditarik, kemudian ditambah lagi kain wol itu, kain wol yang basah, otomatis memberikan daya tarik gaya tarik yang berlawanan ya kan, karena berat itu, tapi dipaksa, sehingga kata Rasulullah SAW, terputuslah seluruh titik syarat orang itu. Ini yang menyebabkan sakitnya luar biasa. Kemudian setelahnya ruh itu tercabut, maka para malaikat pun tidak membiarkan sekejap mata pun mengambil ruh itu di tangan malakul maut, diletakkan di al-musuh, kain kasar dari neraka, kemudian dibawa ruh itu ke langit dan sampailah ke langit dunia. Dan ketika para malaikat pembawa ruh itu minta izin untuk dibukakan langit dunia, maka para penjaga langit dunia pun tidak mau membukanya. Dia tidak mau, penjaga, para malaikat penjaga langit tidak mau tercemar ya, oleh baunya, oleh busuknya daripada roh orang kafir, orang fajir, orang munafik, karena benar-benar mengeluarkan bau yang sangat luar biasa yang belum pernah ada di muka bumi. Kemudian Rasulullah pun membacakan surat Al-A'raf ayat 40 ya. La tufattahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit buat mereka. Bahkan mereka tidak akan masuk dalam surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat,
sampai unta masuk lubang jarum. Ini adalah ungkapan suatu kemustahilan ya. Orang kafir itu akan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah pun berfirman, "Uktubu kitab abdi fi sijjin." Tulislah oleh kalian catatan amal hambaku di sijjin. Kemudian kembalikanlah ia ke bumi, karena dari sanalah aku menciptakannya, dari sanalah aku kembalikan ia, kemudian nanti akan aku bangkitkan ia dari itu bumi. Maka para malaikat pun bukan mengembalikan ruh orang kafir itu, tapi melemparkannya dari langit itu deh. Para fajir orang kafir itu dilemparkan malaikat. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billahi faqad kafara minas sama fatahtahu thair aw tahwi biruhum wa tahwi biruhum makani sahih." Orang yang menyekutukan Allah itu seolah-olah ia terjatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ruh itu pun kembali ke jasadnya. Dan ketika ruh itu kembali ke jasadnya, disinilah atani malakani ajrokoni aswadani yuqalu li ahli ma'al munkar walil akhor an nakir. Datanglah dua malaikat, di mana di hadis ini digambarkan malaikat yang yang tidak dikenal, yang sangat menyeramkan, memiliki bentakan yang sangat kuat, warnanya atau sifatnya hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini dinamakan Munkar dan Nakir. Mana Munkar Nakir ini kemudian mengajukan 3 landasan pokok tadi: Marrobu, Manabiyuk, Madinuk. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian bahwa jawaban daripada pertanyaan Munkar Nakir ini bukan karena hafalan, tetapi karena iman dan amal soleh yang telah kita kerjakan di dunia. Makanya orang-orang kafir, orang munafik, orang fajir, mereka tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar Nakir. Mungkin di dunia ini jangankan orang munafik atau orang fajir ya, orang yang bukan beragama Islam pun mereka akan mudah menjawab 3 pertanyaan ini. Siapa Tuhannya orang Islam? Dia akan menjawab Allah. Siapa nabinya orang Islam? Dia akan menjawab Muhammad. Apa agamanya orang Islam? Ya Islam. Dengan mudah, dengan lantang mereka dapat menjawab. Tapi nanti di alam barzakh mereka tidak akan mampu menjawabnya. Mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah kehinaan bagi mereka. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Mereka akan mudah menjawab 3 pertanyaan ini. Mereka akan mudah menjawab 3 pertanyaan ini. Kenapa? Karena Allah mengokohkan perkataan mereka dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Ini bisa dilihat di dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitul lahum alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Dan Bara bin Azib mengatakan bahwa di dunia adalah ketika ia menghadapi sakaratul maut, di akhirat di antaranya adalah ia mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar Nakir. Dan ketika ia dapat menjawab fitnah kubur ini, maka berbahagialah karena ia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi jika ia tidak mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka sengsaralah ia, karena ia akan mendapatkan siksa kubur. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai ini aja yang bisa saya sampaikan.
Ini sebagai mukaddimah daripada kajian kita, yaitu kitab tauhid